Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni yang di video kali ini akan merangkum sebuah film romantis berjudul The Art of Love. Film ini mengisahkan tentang pengusaha paling kaya yang nekat mencuri lukisan-lukisan langka. Padahal dirinya tentu saja mampu membeli segalanya. Namun nyatanya semua itu ia lakukan hanya demi bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya yang kini menjadi petugas Interpol. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Sebelum itu saya ingatkan bahwa konten ini full spoiler, jadi bagi yang tidak suka bisa langsung skip videonya. Namun bagi kalian yang gabut dan suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di suatu malam di kota Budapest, nampak seorang pria bertopeng ninja yang sedang menyusup masuk ke dalam sebuah galeri seni dibantu oleh teman wanitanya yang merupakan hacker. Setelah berhasil meretas sistem keamanan gedung, pria itu dengan santai membuka topeng dan menuju ruang lukisan. Namun dari sekian banyaknya lukisan yang ada, anehnya pria itu hanya mengambil salah satunya saja. Sebelum pergi, entah mengapa ia juga menempelkan batu hitam seakan dirinya ingin meninggalkan sebuah pesan. Atas kejadian perampokan semalam, esok paginya, dua petugas Interpol bernama Alin dan rekannya yaitu Ozan mulai melakukan investigasi di gedung itu. Dari hasil investigasi, petugas hanya menemukan sebuah petunjuk berupa batu hitam yang ditinggalkan oleh si pelaku. Diketahui jika gedung itu memiliki sistem keamanan tingkat tinggi yang mustahil untuk dibobol. Dengan begitu bisa disimpulkan jika si perampok ini bukanlah orang sembarangan. Entah ada motif apa di balik perampokan itu. Namun untuk saat ini, hanya si perampok dan Tuhanlah yang tahu. Great suggestion. Let's go. Let's go Hurry, where? come on, let's go. Are you both ready to hear what's next? Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, Alin pun menemukan fakta-fakta unik di mana semua lukisan yang dirampok adalah lukisan bertemakan cinta. Lukisan-lukisan itu juga dibuat oleh pelukis yang selalu diremehkan. Jadi untuk bisa menangkap si pelaku, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyingkirkan semua karya lukisan terkenal dan berfokus pada galeri seni yang di dalamnya terdapat lukisan bertemakan cinta. Setelah melakukan pengerucutan data, Alin meyakini jika galeri seni yang akan menjadi target perampokan selanjutnya adalah museum di kota Istanbul. Alin lalu menghadap sang komandan guna memberitahukan asumsinya tersebut, bahwa 4 hari lagi, Museum Istanbul akan menerima pengiriman beberapa lukisan dari kota New York. Jadi Alin berasumsi ada 2 kemungkinan yang bisa saja terjadi, yaitu lukisannya akan dirampok di perjalanan atau saat pelelangan di museum. Hingga kemudian sang komandan pun mengizinkan Alin dan Ozan untuk mengawasi museum itu. 4 hari kemudian, setibanya di Museum Istanbul, Alin dan Ozan langsung melakukan pengawasan ke berbagai sudut gedung. Tak lama kemudian Ozan menemukan adanya batu hitam di dinding dan bergegas menunjukkannya pada Alin. Namun tak berselang lama, alarm pun berbunyi yang menandakan telah terjadi perampokan di museum itu. Di tengah kepanikan para pengunjung, Alin tiba-tiba melihat sosok lelaki mencurigakan yang sedang membawa koper. Spontan Alin pun meminta Ozan untuk berjaga di atas, sedangkan ia akan mengejar si lelaki yang saat ini sedang menuju pintu keluar gedung. Namun saat Alin akan menembaknya, sontak tubuh Alin pun seketika membeku. Diikuti dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Seolah-olah lelaki itu pernah menjadi bagian penting dari kisah masa lalunya Alin. Nyatanya lelaki itu adalah mantan kekasih Alin bernama Gunei, seorang pengusaha kaya yang dulu pernah memberikan Alin sejuta cinta sekaligus luka. Di mana kala itu Gunei tiba-tiba menghilang dan meninggalkan Alin dalam kekalutan yang begitu mendalam. Entah apa motif dibalik Gunei melakukan perampokan itu. Padahal dengan harta kekayaan yang Gunei miliki, dirinya bisa dengan mudah membeli lukisan manapun yang ia mau.
Saat Alin melapor pada sang komandan bahwa Gunei lah pelakunya, sang komandan pun nampak tak percaya dan malah menduga jika tuduhan Alin hanyalah tendensi atas hubungannya dengan Gunei di masa lalu. Sehingga komandan mengingatkan agar Alin tak bertindak gegabah, karena jika seandainya Gunei tak terbukti bersalah, maka kredibilitas Alin dan Interpol lah yang jadi taruhannya. But it won't impact this case at all, Chief. The chief signed it already? Yeah. Ozan yang penasaran dengan kisah masa lalunya Alin lantas bertanya, apakah Gunei lah alasan Alin menjadi seorang polisi? Alin pun dengan tegas langsung membantahnya. Bagi Alin, Gunei hanyalah bagian dari kisah masa lalu yang telah lama ia lupakan. Dan fokus utama Alin saat ini hanyalah untuk menangkap Gunei. Alin kemudian memberitahu Ozan tentang rencananya di mana ia akan mendatangi Gunei dan mencoba untuk memikatnya kembali. Ozan di situ sempat melarang dan meminta Alin untuk tak bertindak gegabah. Namun Alin dengan yakin mengatakan bahwa Gunei takkan mungkin menyakitinya. Lagi pula Gunei juga tak tahu kalau saat ini Alin adalah seorang polisi. Rencana Alin pun dimulai dengan mendatangi Museum Istanbul yang menjadi target perampokan Gunei selanjutnya. Dengan balutan gaun hitam dan elegan, Alin seketika mampu memalingkan pandangan Gunei yang saat itu sedang berbincang dengan koleganya. Setelah sekian lama, akhirnya Alin dan Gunei pun kembali saling menyapa. Alin? Di tengah kecanggungan yang ada, Gunei meminta maaf dan mencoba menjelaskan tentang alasannya meninggalkan Alin di waktu itu. Namun belum sempat Gunei menjelaskan, Alin pun tiba-tiba pergi yang menenggelamkan Gunei dalam belenggu rindu yang begitu menyayat kalbu. Tak kuat menahan gejolak cinta yang kian melanda, Gunei pun mengerahkan semua anak buahnya guna mencari hotel tempat Alin menginap. Hingga keesokan pagi, akhirnya Gunei menemukan Alin. Gunei kemudian mengajak Alin untuk makan malam di tepian pantai. Namun karena Alin masih saja bersikap jaim, Gunei pun menegaskan bahwa ajakan makan malamnya bukanlah sebuah kencan. Melainkan Gunei hanya ingin menjelaskan tentang alasannya meninggalkan Alin di masa lalu. Dan Alin pun akhirnya setuju. Ditemani belayan sang surya dan desiran ombak di lautan, Gunei dan Alin pun mulai membahas kilas balik cinta keduanya di masa lalu, di mana Gunei kemudian menjelaskan tentang alasan mengapa dulu ia tiba-tiba menghilang. Semua itu disebabkan cinta Gunei pada Alin yang sangatlah besar, hingga menenggelamkan Gunei dalam ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Sebenarnya beberapa bulan kemudian Gunei sempat kembali mencari Alin, namun Alin yang sudah tenggelam dalam kekecewaan telah pergi entah kemana. Sejak saat itu kehidupan Gunei pun dipenuhi penyesalan yang tak kunjung hilang. Oleh karena itu, Gunei memohon agar Alin mau memberikannya kesempatan kedua. Entah memang Alin masih memendam cinta atau hanyalah sebuah siasat semata. Yang pasti, Alin di situ menerima Gunei kembali. Namun dengan catatan Gunei harus selalu jujur tentang segala hal. Meski kenangan cinta masa lalu masih membekas di dalam kalbu, namun Alin mencoba untuk tetap fokus pada rencananya, di mana Alin terus mengumpulkan bukti-bukti keterkaitan Gunei dengan berbagai aksi perampokan lukisan. Dari info yang didapat, Ozan memberitahukan bahwa setelah makan malam, Gunei menuju sebuah gedung bersama kedua anak buahnya, yaitu hacker wanita cantik bernama Kokom dan juga si Cecep yang merupakan pengawal pribadinya. Ozan juga menduga jika di gedung itulah mereka sedang merencanakan aksi perampokan selanjutnya. Oh, met him there. And the plans for the heist are in that warehouse. Possibly. Tak mau ambil pusing dengan berbekal penampilan layaknya ninja, malamnya Alin pun nekat menyusup masuk ke dalam gedung itu. Namun sialnya, saat Alin hendak mengakses salah satu komputer, Kokom pun tiba-tiba muncul dan duel pun terjadi. Put your hands up. Mask off now. Untungnya Alin berhasil lolos. Kokom lalu bergegas melaporkan kejadian itu pada Gunei yang sedang ditemani oleh Cecep. Kokom pun kemudian mengungkapkan bahwa ia tak bisa mengenali wajah si pelaku
Namun yang pasti, si pelaku adalah wanita. Dan sesuai dengan analisa Kokom, wanita itu pastinya adalah seorang polisi yang kemungkinan telah mengetahui aksi perampokan mereka selama ini. Namun bukannya takut, si Gunei ini malah menanggapinya dengan santai. Gunei juga bilang bahwa kejadian itu murni hanyalah aksi perampokan biasa. Next target will be in Prague, I guess. Berbekal info dan data yang Alin temukan di gudang, Alin pun meyakini jika perampokan Gunei selanjutnya akan terjadi di kota Praha. Guna menggali info lebih lanjut, Alin kemudian memenuhi ajakan Gunei untuk makan malam romantis bersamanya. Ditemani bias cahaya sang rembulan, Gunei kemudian mengungkapkan betapa beruntungnya ia bisa kembali memiliki Alin, satu-satunya wanita yang mampu menghadirkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Selain itu, Gunei juga memberitahu Alin bahwa dirinya akan melakukan perjalanan bisnis ke kota Praha. Jelas hal itu semakin menguatkan dugaan Alin jika memang Gunei akan melakukan aksi perampokannya di sana. Dan guna bisa menangkap basah Gunei, Alin pun mulai membujuk Gunei untuk mau membawanya ke Praha. Awalnya Gunei mencari berbagai alasan agar Alin tak ikut ke sana, namun karena Alin terus memaksa, akhirnya Gunei pun menyetujuinya. Romansa di malam itu pun ditutup dengan Alin yang ketiduran di sofa, lalu dengan lembut Gunei kemudian menggendong Alin pindah ke kamarnya. Namun tanpa Gunei ketahui, hal itu nyatanya hanyalah siasat Alin semata. Dikala Gunei tertidur pulas, Alin pun bergegas menyusuri setiap sudut ruangan guna menemukan bukti ataupun petunjuk akan aksi perampokannya Gunei. Namun betapa terkejutnya Alin dikala ia menemukan lukisan wajahnya yang masih terbingkai indah di sana. Di mana lukisan itu tercipta saat Alin dan Gunei memadu kasih di jalanan Italia. Sontak hati dan jiwa Alin pun seketika tak menentu. Dikala cinta di masa lalu, kini mulai mengikat kalbu. Keesokan pagi Alin terbangun dengan perasaan penuh kebahagiaan. Terlebih saat Alin melihat Gunei yang sedang melakukan pemanasan. Setelah sedikit bercumbu, Gunei lalu memberitahu Alin bahwa 2 jam lagi mereka akan berangkat ke kota Praha. Alin pun tentunya kaget, karena dengan waktu secepat itu, mustahil baginya bisa mempersiapkan segala hal. Namun sebagai pengusaha kaya tentunya bukan hal sulit bagi Gunei untuk memenuhi segala kebutuhan Alin. Saat itu juga, Gunei pun memanggil penata rias terbaiknya beserta gaun-gaun mewah yang bisa Alin pilih. Melihat kedatangan Alin bersama Gunei, spontan insting Kokom pun menyimpulkan bahwasannya Alinlah wanita yang telah menyusup ke gudang itu. Berbanding terbalik dengan Alin yang mencoba bersikap tenang dan mengajak Kokom kenalan terlebih dahulu. Setibanya di kota Praha, Kokom kemudian menyampaikan kecurigaannya itu pada Cecep. Meski di malam itu Kokom tak melihat wajah si pelaku, namun tatapan mata Alin meyakinkan Kokom bahwa Alin memanglah pelakunya. Sebagai orang yang telah bekerja lama dengan Gunei, Cecep tentunya mengetahui tentang kisah cinta Gunei dan juga Alin. Sehingga Cecep mengingatkan Kokom agar tak menyampaikan kecurigaannya itu kepada Gunei. Sedangkan di sisi lain Gunei benar-benar memanjakan Alin dengan berbagai fasilitas mewah seperti menginap di kamar suite dan juga mobil mewah untuk jalan-jalan. Sekembalinya ke hotel, Alin dibuat kaget dengan Ozan yang sudah menunggu di kamarnya. Alin tentunya emosi karena tindakan Ozan itu sangatlah gegabah. Melihat perubahan sikap Alin, Ozan menduga jika Alin mulai terjebak cinta masa lalu. Selain itu, Ozan juga mengungkapkan kekesalan sang komandan atas tindakan Alin yang pergi ke Praha tanpa seizinnya. Sehingga komandan mengingatkan jika dalam waktu dekat Alin tak bisa membuktikan bahwa Gunei lah pelakunya, maka komandan akan langsung menghentikan misi tersebut. Malamnya ternyata Gunei telah menyiapkan sebuah kejutan spesial untuk Alin, yaitu dengan membawa Alin ke sebuah gedung seni pertunjukan cinta. Spontan Alin pun teringat akan janji Gunei yang pernah mengajaknya ke tempat pertunjukan itu. Sambil menatap Alin dengan tatapan penuh cinta, Gunei lalu bilang, "Tak peduli sesulit apapun, aku pasti akan berusaha untuk menepati semua janjiku. Dan ini
hanyalah salah satu bukti kecil betapa aku sangat mencintaimu. Are we a bit early? Nope. Malam itu Alin benar-benar dibuat takjub oleh Gunei. Bagaimana tidak guys, si Gunei ini secara khusus menyewa pertunjukan itu hanya untuk dirinya dan Alin semata. Saat itulah benih-benih cinta lama pun mulai kembali tumbuh di hati Alin. Kebersamaan dengan Gunei layaknya sebuah dongeng yang kini menjadi kenyataan. Namun, Alin di situ sedikit bingung dan bertanya, sejak kapan Gunei berubah menjadi pria romantis padahal dulu sikap Gunei sangatlah dingin. Gunei pun menjawab, hal itu muncul saat aku kembali menemukanmu. Mungkin bagimu ini hanyalah sebuah kebetulan, namun bagiku ini adalah pertanda bahwa Tuhan memang telah mengikat cinta kita. Karena terkadang kita harus terpisah untuk menyadari betapa kita saling mencintai. Alin pun semakin terjerembab dalam ruang cinta yang semakin menggema. Dahaga rindu dan nafsu pun kemudian menyatu, membawa Alin dan Gunei pada gejolak hasrat yang kian tak menentu. Namun ketika dua tubuh mulai beradu, Alin pun tiba-tiba menyadari akan tugas yang sedang ia jalani. What's that, Alin? I'm sorry. Esok paginya setelah memberikan kecupan pada Alin, Gunei lalu pamit untuk mengikuti rapat dengan kliennya. Alin tentu langsung curiga dan membujuk Gunei untuk mau membawanya. Namun Gunei beralasan bahwa rapatnya hanya sebentar, jadi ia meminta Alin untuk menunggu di hotel. Menyadari jika Gunei akan melakukan aksi perampokannya, saat itu juga Alin pun bergegas mendatangi Ozan. Step on it. Setibanya di museum, Gunei lantas mengenakan topi hitam guna menutupi wajahnya dari kamera CCTV. Sedangkan Alin dan Ozan terus membuntuti Gunei. Namun tak lama kemudian, mereka dibuat bingung dengan banyaknya pria yang mengenakan topi hitam di sana. Tentu saja semua itu adalah siasatnya Gunei, hingga akhirnya Gunei pun berhasil lolos bersama salah satu lukisan yang telah menjadi targetnya. Atas kegagalan yang dialami, Ozan meminta Alin untuk menghentikan aksinya sambil menunggu perintah sang komandan. Namun Alin masih saja tak peduli. Alin juga bilang bahwa sampai kapanpun ia takkan menyerah untuk bisa menangkap Gunei. Meski awalnya Ozan sangat kesal, namun sebagai sahabat, Ozan tentunya takkan membiarkan Alin bertindak sendirian. Hingga pada akhirnya, Ozan pun bersedia membantu Alin. Oh my God. Malamnya Alin dan Gunei memenuhi undangan pesta salah satu pengusaha kaya bernama Tuan Faisal. Sesampainya di sana, Faisal pun langsung menyambut Gunei dan Alin dengan begitu hangat. Selain itu, Faisal juga mengajak keduanya menuju ruang bawah tanah untuk melihat koleksi lukisan langka miliknya. Sambil berjalan, Gunei terus memperhatikan berbagai detail bangunan maupun sistem keamanan yang terpasang di ruangan itu. Salah satunya adalah pintu yang dilengkapi alat mendeteksi wajah. Dan bisa dipastikan jika tempat itulah yang akan menjadi target perampokan Gunei selanjutnya. And this one is back from when my art director scammed me. Sesampainya di ruang lukisan, Alin pun kaget karena semua koleksi lukisan milik Faisal adalah lukisan langka yang merupakan hasil curian. Setelah itu, esoknya Gunei langsung memanggil Cecep dan Kokom guna menjelaskan rencana perampokannya kali ini. Mengetahui jika targetnya adalah Tuan Faisal, Kokom dan Cecep pun spontan nampak ketakutan dan berkata bahwa hal itu sangatlah tak masuk akal. Selain dikenal sangat kejam, Faisal juga memiliki sistem keamanan tingkat tinggi yang mustahil untuk bisa dibobol. Namun bukan Gunei namanya jika ia menyerah begitu saja. Bagi Gunei, tak ada yang mustahil selama mereka mau berusaha dan melakukan persiapan dengan begitu matang. You guys ever watch Mission Impossible? So then how are we supposed to get Faisal's face and voice? Ninja, a Japanese AI company, will design it for us. Nyatanya Gunei berencana melakukan aksinya di saat Faisal mengadakan pesta akhir pekan nanti. Sehingga Gunei mulai menugaskan Cecep untuk menyusup ke ruangan laundry guna memasangi perekam suara di tiap seragam petugas keamanan.
Hal itu tentunya bertujuan untuk mendapatkan rekaman suaranya Faisal. Sedangkan untuk memanipulasi sistem pendeteksi wajah, Gunei akan menggunakan teknologi AI layaknya di film Mission Impossible, dan aksi perampokan pun akhirnya dimulai. Faisal is coming your way now. Move, get out of there. Awalnya semua berjalan sesuai dengan yang Gunei rencanakan. Namun semuanya menjadi sedikit menegangkan saat Faisal yang semula akan keluar, tiba-tiba kembali masuk ke dalam ruang bawah tanah. Kokom yang panik lalu meminta Gunei untuk keluar, namun Gunei tak peduli dan tetap melanjutkan aksinya. Out now. What are you trying to do, Gunei? Oh, god damn it. Saat Gunei hampir saja tertangkap, untungnya Faisal tiba-tiba pergi dikarenakan adanya laporan tentang seseorang yang mencoba menyusup masuk ke kediamannya. Sehingga Gunei pun berhasil lolos beserta lukisan yang telah menjadi targetnya. Tak disangka nyatanya si penyusup itu adalah Alin. Meski Alin telah mengungkapkan identitasnya sebagai Interpol, namun Faisal tak peduli. Faisal juga malah menuduh Alin lah yang hendak merampok lukisannya. Hingga tiba-tiba Faisal dibuat panik dengan kode alarm yang menandakan bahwa salah satu lukisannya telah menghilang. Tentunya emosi Faisal pun seketika memuncak dan memaksa Alin untuk memberitahukan si pelaku. Namun karena rasa cintanya pada Gunei, Alin pun memilih untuk tetap bungkam. Hingga Ozan dan anak buahnya pun tiba-tiba datang menyelamatkan Alin. Why don't you drop that gun? No one do anything stupid. I'll take my gun. Keesokan pagi Alin dikejutkan dengan keberadaan Faisal yang nyatanya telah menggeledah seisi kediamannya. Berbekal informasi yang tersimpan di sana, Faisal akhirnya mengetahui bahwa Gunei lah pelaku perampokan itu. Menyadari jika Faisal pastinya bertindak brutal, Alin pun bergegas mendatangi Gunei di perusahaannya. Hingga tak lama kemudian Faisal beserta anak buahnya pun datang ke perusahaannya Gunei. Gunei! Nyatanya selama ini Gunei telah mengetahui identitas Alin sebagai petugas Interpol. Maka dari itulah, Gunei rela melakukan semua aksi perampokannya ini hanya demi bisa bertemu kembali dengan Alin. Wanita yang selama ini ia rindukan dan takkan mungkin bisa tergantikan. Sontak ucapan Gunei itu menyentuh relung hati Alin yang paling dalam. Sebenarnya di momen itu masih banyak kata yang belum terungkap. Namun karena Faisal dan anak buahnya mulai beraksi, Gunei pun bergegas membawa Alin pergi menggunakan helikopternya. Come with me. Gunei, this is not a game, okay? Setibanya di sebuah rumah di tengah hutan, Gunei pun akhirnya menunjukkan semua lukisan yang telah ia curi selama ini. Di tengah perbincangan, Alin lalu bertanya, mengapa Gunei hanya mencuri lukisan-lukisan hasil karya pelukis yang notabene selalu diremehkan? Ternyata jawabannya sangatlah simpel. Gunei hanya ingin setiap pelukis mendapat nilai dan pengakuan yang sepantasnya. Mungkin di mata Alin, tindakan Gunei itu sangatlah konyol dan tak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Namun bagi Gunei, semua itu adalah bukti ketulusan dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti ketulusan dan pengorbanan cinta Gunei pada Alin, yang tak pernah lekang oleh waktu dan selalu terukir indah di dalam kalbu. Hingga tiba-tiba... Wow, that's really sexy. Gunei, we have to find a way to get out of here right now. Di tengah aksi baku tembak, si Gunei ini malah sibuk meminta pengakuan cintanya Alin. Oleh karena itulah mereka pun kemudian terpojok di tepian danau. Namun untungnya, saat Faisal hendak menghabisi Gunei, Ozan dan anak buahnya pun datang dan langsung meringkus Faisal beserta semua pengawalnya. I don't have a lot of time, so make it quick, alright? I'm sure you'll find a use for the information on it. Ternyata semua itu adalah siasatnya Gunei. Jadi, sebelumnya si Gunei dan Ozan ini telah menjalin sebuah kesepakatan, di mana Gunei bersedia memberikan bukti keterlibatan Faisal dengan peredaran narkoboy, dan sebagai imbalan Gunei meminta Ozan untuk menjamin kebebasannya.
Setelah semua romansa dan problematika yang ada, akhirnya Alin pun menyadari betapa ia masih sangat mencintai Gunei. Begitu juga dengan Gunei yang tentunya tak bisa hidup tanpa Alin. Lalu seiring dengan cinta lama yang bersemi kembali, film pun akhirnya cukup sampai di sini. Gimana guys filmnya? Seperti pepatah kuno mengatakan, terkadang dua insan harus terpisah untuk bisa menyadari betapa mereka saling mencintai. Sama halnya ketika ditagih hutang. Terkadang kita harus menghilang supaya yang nagih menyadari kalau kita lagi nggak punya uang. Bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, bisa langsung saja tulis di kolom komen. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Mikum.